Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan alhamdulillah kita istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita, kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus masjid yang hadir bersama kita yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini lebih kurang setahun awak tidak ketemu. 2025, kini 2026. Ya Bu, pas kini tanggal berapa Bu? Tanggal 1. Kita buka lembaran baru ini dengan bismillah. Semoga Allah membukakan pintu rahmat, pintu berkah, pintu rezeki, pintu taubat, dan seluruh pintu kebaikan untuk menempuh kehidupan kita yang akan datang. Jadi pada malam hari ini kita niat dengan setulus dan seikhlasnya agar Allah memberikan keistiqomahan hati kepada kita. Bapak Ibu, kehidupan dunia ini adalah kehidupan permainan, sendah gurau, hidup sementara. Jangan sampai dengan kehidupan yang sementara ini kita lalai dan kita abai. Kenapa seperti itu? Karena kita akan mencari dan akan menjalani kehidupan yang panjang dan abadi. Itulah di akhirat. Jadi kalau setelah awak meninggal Bapak Ibu, kita tidak bisa balik ke dunia kodoh. Dan kita tidak bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan semasa hidup. Dulu awak rajin sholat, rajin awak berbuat kebaikan, rajin awak puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Atau ada rasanya yang belum sempurna dan belum lengkap. Tidak bisa lagi tuh. Karena kita sudah berubah alam. Apalagi kondisi-kondisi bantu awak kini kau Bapak Ibu. Iko kanlah usia-usia. Yang muda-muda kan ikonya tuh. Ustaz masih muda tuh. Wah. Rasanya tidak ada lah doh. Itu mungkin ibu-ibu lah umur 30-40 katih gitu kan. Jadi tidak ada yang kediarok lo doh. Dunia ko doh. Yang perlu apa banyak kini ko adalah ibadah.
mendekatkan diri kita dengan ibadah ke Allah. Itu yang perlu. Setiap sesuatu yang kita lakukan, berusaha ada nilai unsur ibadah di dalamnya. Karena memang begitu Allah sampaikan, tidak akan aku ciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, mengabdi. Jadi konsep tujuan awak diciptakan oleh Allah itu sebenarnya untuk ibadah. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia. Jadi begitu kata Allah. Melainkan untuk ibadah. Jadi mari kita kembali bermuhasabah diri di awal tahun, akhir tahun dan awal tahun ini pas malamnya itu kita manfaatkan untuk selalu bagaimana nimbang-nimbang kehidupan kita ini. Awak umuh labara nanta pakai, kira-kira labarah lo ibadah yang awak lakukan baru. Mari kita bermuhasabah diri. Jadi setidaknya yang perlu bagi awak adalah jaga salat 5 waktu berjamaah. Itu yang sangat perlu sekali. Syukran. Azizan. Jadi jaga salat 5 waktu. Usahakan semaksimal mungkin hukum diri awak tu salat 5 waktu tu dengan berjamaah. Tidak ada alasan do awak lain salat buya. Berjamaah enggak, itu dulu. Jadi usahakan berjamaah karena nilai jamaah itu jauh lebih hebat, lebih tinggi. Dan itu hadisnya sahih itu. Sering didengarkan ke kita. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 derajat. Ada yang mengatakan hadis itu ada 25, ada 28, ada 27. Yang terkenalnya kan 27. 27 kali. Jadi sekali awak salat di rumah saji, kau salat maghrib sama jo 27 kali di rumah seorang. Nah, sama jo itu tuh. 27 kali itu sama jo 27 hari. Karena salat maghrib itu sekali sehari. 27 hari itu kan hampir sebulan itu. Itu teorinya tuh. Supaya awak termotivasi untuk beribadah dengan maksimal. Jadi bukan hanya Allah salat, Allah bukan itu. Jadi ada namanya kualitas, ada kuantitas. Nah, kalau anak-anak sekolah kayak gitulah. Kalau anak sekolah kau kan tidak perlu anak itu Pak Ibu doh. Nilai tertinggi, nilai tertinggi, nilai terbaik dan nilai terhebat. Nah itu. Jadi Bapak Ibu usahakan sholat berjamaah. Polai awak kalau rumah nadake-dake di rumah saji, tadanga suara azan ke rumah saji, ke rumah awak, tapi awak ndak tibo do, itu sangat bahaya sekali itu. Siksanya berat nanti di akhirat. Berat. Telinga kita nanti akan dihisap. Kaki kita akan dihisap. Mengabari melangkah ke rumah saji. Lah sajaleh itu ustaz, guru, buyah menyampaikan biari Jumat, biar wirid malam, biar wirid subuh atau kegiatan tabligh akbar lainnya. Amalese ke rumah saji itu. Ke rumah saji punya nyepuk dagiang saja. Nah, contoh kayak gitulah. Contoh di tempat lain sih kok ada. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi jangan sampai awak tergolong orang-orang munafik dalam ibadah. Jadi ada Allah, Rasul menganggap nyolai salat tapi dia munafik. Kan babayu tuh. Enggak ada do salat itu pura-pura senyum, begitulah. Siapa itu orangnya? Kata Rasul, orang yang tidak hadir salat subuh dan tidak hadir salat isya. Asqalu salat, salat yang terberat itu alal munafiki,
bagi para munafik itu adalah salat subuh dan salat isya. Nah, kan bisa timbang-timbang tuh. Jadi kalau lata dangah mengaji di surau itu, di masjid itu, kipehan sih kain tuleh. Hukum diri awak tu Bapak Ibu. Salat berjamaah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita bermuhasabah di awal, akhir dan awal tahun ini. Secara hitungannya umur awak bertambah Bapak Ibu. Dulu 2025, kini 2026 kan bertambah tuh. Tapi pada hakikatnya jatah kita kehidupan laba kurang di sisi Allah. Kalau Allah tetapkan umur awak 70, kini lah 69, 29 hari. Berapa tinggal itu? Berapa Bu? Sehari lah. Itu bisa pergi itu mah. Contoh kayak gitulah. Kita memang tidak tahu bara umur awak tu, tidak tahu kita. Umur awak tahu kapan lah ta bujuh mayat tu. Baru sianu meninggal umur sekian. Umur 92 tahun. Contoh kayak gitu dah. Umur 70 baru tahu. Tapi selagi hidup akan bertambah terus. Wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut. Luqman 31-34. Itu Allah sampaikan itu. Usia bara, umur bara, sadang manga kita akan wafat, itu adalah rahasia Allah. Nanjale awak mampagunuan umur awak. Umur awak kau nanti akan dihisap Bapak Ibu. La tazalu maqadama abdi yaumal qiyamah, hendak akan bergerak telapak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat. Bu, lihat terang Bu? Lai, hendak pakai mic lihat terang Lai jo. Oh, berarti suara tu nang kareh ya. Pak Bu? Oh, kalau mic sampai keluar. Hendak pakai mic jale. Oh, berarti ancan nak pakai mic tu mah. Ya kalau nak pakai mic berarti dua apanya Bu? Dua ya karuh. Karena kan energi. Baik, Bapak Ibu, hendak akan bergerak telapak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat. Hadisnya sahih itu, la tadallu maqadama abdi yaumal qiyamah, hendak menggari telapak kaki awak kedua hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan hidup. Salah satunya an umrihi, umur. Jadi umur awak 70 60 75 71. Itu ibu yang tahu masing-masing umur ibu. Umur 51 tu masuk 52 lah itu. Allah akan hisap itu. Entah umur tu. 5 balik 20 Ustaz lah berapa umur Ustaz? Kalau tidak sakit-sakit lah berapa umur kau? 21. 21 bini lah Ustaz. Ya. 21 masih ada 4 tahun lagi. Nabi 25 standarnya. Ikuti saya Nabi dalam ibadah nikah itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi maka umur itu manfaatkan. Dan dunia kan memang gitu-gitu saja tu. Ada satu malam tadi apa Bu? Jam 00 tu. Lain tak? Yang indah alhamdulillah. Lalu salah. Lalu tak bisa dah. Lalu, ya lalu salah. Kalau tak ada nang kadian lalu. Kau tak kau ada kerajo. Orang kan dibuat, kau buat onde, kau buat kau menggalih untuk besok, buat galih untuk besok, latih lalu salah. Ndak baca Al-Quran, ndak zikir, macam-macam lah gitu kan. Yang penting ndak usah, kadang-kadang tu ndak usah. Itu bukan perbuatan awak tu. Itu ndak baik.
Karena umuan nanti akan dihisap. Ibu kalau ndak ada wirid, Bu, ndak ada wirid awak doh. Contoh hari lain ndak ada wirid doh. Ndak usah pulang. Baca si Al-Quran di siko siap maghrib tu. Sontale Isya lo. Ampe 45 menit, 40 menit je, Bu. Sebentar itu, putar ke putar apa semua. Apalagi kalau rumah jauh. Rumah jauh jalan lembek lo. Tiba di rumah orang azan Isya tu. Tu baliklah kemari. Tiba siku orang lah kamai lo. Ndak usah pulang. Baca Al-Quran duduk di siko. Panik baca Al-Quran salat sunnah. Salat sunnah awabin. 6 rakaat. Antara maghrib dengan Isya. Atau salat sunnah taubat. Ayat Al-Quran. Nggak boleh ayat Injil. Jadi kulu Allah jadi. Marasai salah kulu Allah tu. Nggak ada. Ina'a saja jadi. Nggak ada. Itu nanda peknya. Allah mah pupuh saja itu. Jadi bikin banah lo. Allah tu. Bersyukur lah ya do nanda pek tu mah. Kawan sewalah do nanda pek celah tu do. Bu ya. Anak nado setanak bu. Yang bikin mana lo? Kok ke dia hafal lo ayatnya dulu? Biluh lo. Awak kadang mau hafal tu dia hafal cie 3 hilang. 3 hilang. Parah tu. Ndak usah yang ado saja. Hafal ayat kursi ya kursi. Al-falak. An-nas. Atau surah-surah yang lain silakan. Atau akhir surah Al-Baqarah 3 ayat tu hafal ibu. Baca itu. Mulai dari lillahi ma fis sama amanar rasul la yukallifullah atau awal surah Al-Baqarah 5 ayat. Ndak ada yang bisa saya. Oh ndak ada sialah kullu Allah jadi ndak ada. Tapi lurus-lurus ya Bu ya yang kullu Allah lo. Qul huwallah. Jale-jale. Kalau orang kampung Bu kullu Allah namanya itu. Ayat 3 kul. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan main-main dengan ayat 3 kul tu. Itu hebat itu. Al-Falak, An-Nas, apa satu lagi itu? Al-Ikhlas, itu luar biasa itu, dahsyat. Hebat kekuatannya, itu benteng itu. Al-Falak itu B itu. B guna-guna. Bacaan kaya atau B untuk ruqyah. Ibu Tia. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ayah karuh nama ada. Karena kini ayah kadang tu karuh kepanjang saja. Kita hujan panik orang dua. Kita hujan panik dua. Banyak ke panik lah. Nyola licin sedeti sedolah. Hutan tak ada. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi tidak usah pulang. Siko saya. Kalau panik, solat sunnah, duduk baca Al-Quran, tidak zikir. Kau nak golek-golek saya. Kalau panik, bekau sentale awak izan Isya tu. Siap bisa bekau pulang awak aman awak. Itu caranya Bu ya. Kalau tidak ada kita kegiatan yang mendesak, tinggalkan saya dulu hal-hal yang tidak begitu pentingnya. Karena ibadah yang akan awak perbanyak kini kau. Karena awak tidak noleh. Ya dengan kondisi-kondisi kini kau lah. Apalagi sangat penting bagi kita, yaitunya bermuhasabah di awal-awal tahun ini. Jadi sikap umat Islam itu sebenarnya yang terhebat itu satu, ndak boleh mengikuti gaya, cara, model orang-orang di luar Islam. Tahun kok biasa saja. Kan jumlahnya 24 jam juga kan. Harinya Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu itu harinya kan. Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang spesial. Sama saja. Ini tidak usah diapakan kali. Yang penting bagi kita ibadah kita tingkatkan. Itu yang terpenting. Mungkin selama ibu-ibu mungkin pai wirid tu jarang membawa kue. Kini bawa kue. Itu ditingkatkan namanya tu. Kalau tidak ada kue di rumah, tidak usah. Di kedai kan banyak.
Kan tinggal mambiak selenya. Gitu. Selesai itu. Kok bawan kayak roti kayak. Jadi ada kawan yang matanya, "Bang kok langang kene kau masaji buya wirid tu." Karena ndak panciang. Panciang lah tu. Ikan kau dipanciang karena ibu. Ndak percaya sebuahlah. Apa panciangnya? Kue. Atau nasi bungkui. Atau soto. Alai pangsit, terserahlah menunya terserah kacang padi. Subuh ya juga gitu kan, malam itu. Anak-anak, awak ada anak yatim di siko, itu tugas pengurus wanale itu. Ambo cok menyarankan kepada masjid tempat lain, anak yatim awak ada, kan ada awak menyantuni anak yatim, panggil dia ke sini, wirid. Jadi bukan kita hanya menyantuni secara materi, tetapi nilai-nilai spiritualnya juga kita bina. Dan itu wajib hukumnya. Bagian haknya itu iyo. Itu haknya. Tetapi agamanya itu jauh lebih penting. Makanya Pemko keniko berbagai cara untuk menyuruh anak ke rumah saji, salah satu dengan semak surau. Kini lah mulai hilang cie-cie. Jadi siko ndak tahu lah, siko mungkin rami di tempat lain lah kayak gitu. Lah mulai hilang cie-cie, biar ndak wadah tinggal lah dos. Batu. Kadang-kadang absen ko nyebut di nenek oke. Ustaz, tolong absen cucumu cek gua. Cucumu ndak bisa ke surau do. Anda kakeknya, anda ayahnya. Itu tidak baik kayak gitu. Jadi kita sekarang sikap kita orang beriman, awak tingkean nilai-nilai ibadah kita, cara-cara kita beribadah. Kalau Allah assalamualaikum rutinitas ibadah kita tambah lagi, kita variasian. Variasiannya itu contoh tadi. Mungkin ada hal-hal yang kita adakan di sini untuk meramaikan masjid. Supaya kita tidak terjebak ke dalam namanya golongan orang munafik dalam pandangan Allah dan Rasul. Kalau dalam pandangan Allah, orang munafik itu, Bu, ada yang bertanya, Bu, boleh? Bisik-bisik, Bu, di belakangnya. Bu, halo, ada yang bertanya, Bu? Lapan nek, mengalai-ngalai lah Bu, tak ada. Boleh munjuk. Iya Bu, jangan nampak yang mana Bu. Sebagian ustaz, tak usah tu dah. Yang mana? Ibu ingin mengerjakan yang mana? Tuh. Kini ibu lah tahu, lah paham, yang ma ibu amalkan, udah itu aja, jangan pusing yang lain. Jangan lain lah dipikirkan, seteres ibu beko. Ya, bako yang sekali kul Allahnya atau 6 kali. Baanan sabana kok ustaz kok bingung kami, jangan ustaz lah dipikirkan. Ustaz tu menyampaikan saja tu, nampak kok membaca ayat dan ayat pun dibaca sunnah hukumnya. Makanya awak cerdas dalam ibadah. Ibu ya. Jadi yang penting ayatnya ayat Al-Quran. Tidak boleh baca hadis doh. Boleh kalau baca Injil, boleh Taurat, boleh. Jadi boleh mau ibu baca Qul huwallahu ahad itu 1 kali, mau ibu baca 3 kali, 5 kali, 6 kali, terserah. Berkali-kali silakan. Sampai panik ibu membaca jadi jo. Boleh. Yang penting ibadah itu di mana kita fahamnya dan mampu mengamalkan itu.
Kita tidak bisa menyamai Nabi, Bu. Cuman mengikuti balambe-lambe, insya Allah bisa. Kalau menyamai Nabi, Nabi sekali tagak tuh sholat malam tuh, sholat malam. Tidak sholat biasa, sholat malam. Itu 1 juz, 2 juz, 3 juz. Awak kata lo itu, nanya samurek di buahnya. Sadang sujud sajadah sesikole pakai pakaian. Saya nak biasa tu. Lama lah ya. Gitu. Jadi Rasul itu karena sudah ada di dalam diri beliau, dalam kepala beliau itu Al-Quran. Gitu. Boleh mau ibu baca sekian atau 1 kali saja boleh. Ya Bu ya. Boleh. Yang lain silakan Ibu. Ya Bu. Dah Bu? Salat sunnah awabin itu bahagian adalah dari salat sunnah. Jadi salat sunnah itu ada banyak golongannya. Ada, dalilnya ada. Jadi ada salat sunnah awabin, ada salat sunnah tasbih, ada salat sunnah tahajud, ada salat sunnah duha. Itu amalan-amalan yang dilakukan untuk menambah. Ingat itu? Untuk menambah. Allah menyampaikan ke malaikat, ini hadisnya salah satu. Ya malaikat, redaksi bahasa Indonesianya saja, hadisnya panjang itu. Lihatlah kalau hadis tentang sholat itu, as-sholatu, sholat itu awalu ma yuhasabu bi'abdihi yaumal qiyamah as-sholah. Fa in saluhat saluhat sairu amalihi wa in fasadat sairu amalihi. Itu salah satu. Jadi pertama kali nanti diperiksa di hari kiamat adalah seorang hamba itu tentang sholat. Kalau baik amalan sholatnya, baik amalan yang lain. Kalau rusak, maka akan rusak amalan yang lain. Nah gitu. Kemudian yang kedua, sholat, ya malaikat, lihatlah amalan sholat hambaku itu. Kalau baik, kalau bagus, tulis. Tulis bagus. Kalau ada cacatnya, ada kurangnya, ada yang tidak sempurna, dan ibadah awak dijamin banyak tidak sempurnanya. Mulai takbir, Allahu Akbar. Oh dia nak kunci hilang patang situ letak. Langsung saya mencogoknya. Dalam ingatan. Onde kuali kompor lo matian tawakal buka. Umah hendaklah kunci do masuklah maliang. Dalam solat ado-ado saya nanti kana. Kalau ada cacatnya, apa kata Allah ke malaikat? Unzur li abdi min tatawwu'. Calilah, lihatlah kepada amalan hambaku itu amalan tatawu'nya, amalan solat sunnah. Termasuk situ solat sunnah, seluruh solat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu', jika dia amalan sunnah, ada dia amalan sunnah, tutupi kekurangan yang terjadi pada amalan sholat wajib hambaku itu. Jadi amalan sholat sunnah itu mampu menutupi kekurangan yang terjadi pada amalan sholat wajib seseorang hamba. Jadi sholat sunnah itu banyak, termasuk sholat sunnah tarwih, witir. Witir itu kalau bisa siap tiap malam. Gitu. Atau sholat sunnah safar gitu. Bu, hello. Ya safar, ibu kapai bayalan sholat sunnah dulu boleh. Banyak sholat sunnah itu. Ya Bu ya. Itu bahagian dari amalan tambahan. Mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik terhadap amalan-amalan ibadah kita. Yang lain silakan. Masih ada? Ada Pak Ji? Oh enggak ada. Dek terdengar suara kah? Sehat Pak Ji? Alhamdulillah. Jadi ternyata untuk ukuran awak kini ko Bapak Ibu nan kawak pabanyak kini ko adalah ibadah. Ndak usah awak mengajak-ngajak hal-hal yang sifatnya yang ndak jelas lagi itu. Soal kini ko kalau dicari akhir zaman kini ko kondisi kini Bapak Ibu
paling ramai jamaah kini ko di kafe. Di kafe itu paling ramai. Motor, mobil, sampai menyasak-nyasak ke jalan-jalan, panuh. Siai mama situ ndak tentu doa dah. Begitulah cara manusia akhir zaman kok kini kok. Itu ndak perlu turuyan tu do. Bedah wak dulu. Nyo na cok kanainya kuah, itu di barale, tu cok kanai itu. Ale sedang ramai, makan sedang menjadi-jadi, sedang basasa, azan tadanga. Tu diuji di situ awak tu. Apa ko awak kejar ibadah itu, utamakan panggilan Allah, atau awak lanjuan. Itu diuji awak situ tu. Jadi sebaiknya berusaha kita laksanakan hal-hal yang sifatnya untuk panggilan Allah. Karena di sana bahasanya dipanggil sama Ustadz Muazin itu adalah hayya 'alas shalah. Apa arti itu, Bu? Mari salat. Kalau dia salat, hayya 'alal falah. Apa tuh? Mari menuju kemenangan, kaji, cari, kejar kemenangan itu. Kalau pingin menang, salat. Orang yang salat itu, dia pasti menang. Maka jadilah kita orang-orang yang selalu menang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditinggalkan itu dulu. Agar kita menjadi dan mendapat keberkahan di sisi Allah. Jadi awak isi, kedepannya lagi ibu-ibu, ramaikan masjid awak. Kalau ada kajian-kajian, datangi. Ndak usah terpedaya dengan yang lain. Nyo gangguan-gangguan setan ubili kok memang banyak kok. Nggak datang ke rumah masjid, ndak bau urang dos. Sebanyak itu wirid urangnya. Calik saya jauh tu, mau urang kok. Ndak amu calik-calik tu do. Masuk ke rumah masjid tu. Sebentar lagi ke kiamat lu kok. Kok kiamat lah nampak tu, banjir. Galodo. Itu kan kiamat kecil tu. Jadi musibah tu Bapak Ibu kita tidak tahu. Jadi kita doakan saudara-saudara kita yang di Sumatera Barat, yang Sumatera Utara, yang di Aceh dan di tempat-tempat lain yang ditimpa musibah. Allah berikan ujian, mudah-mudahan beliau tabah, sabar dan selalu istiqomah dan selalu taat kepada Allah. Sedih awak mencelik Bapak Ibu kondisi dusana-dusana awak tu. Tapi bahalah anang kadayuh awak apa daya tangan tak sampai. Ambo kalau ada pesawat ambo antan ke situ. Ambo ndak ada pesawat do. Helikopter ndak ada, pesawat ndak ada. Patang rencana kapai itu kamu membawa pesawat seorang. Tapi pesawat kan dibawa tu ndak ada do. Ndak dibai dah. Serius, Bu. Calik benda tu tu Yang nganyui, yang ngabi, habis usaha ndak ada. Kalau setinggi masjid ku lumpur wah. Nang di kerajuan situ. Bantuan lain tiba banyak. Tanggung banyak ada. Jadi begitulah kita doakan saudara-saudara kita itu semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran yang tingkat tinggi kepada saudara-saudara kita. Karena memang hadis kursi menyatakan itu wajib sabar redho. Hadis kursi itu kan firman Allah. Malam tardo biqadai, siapa yang tidak redho atas ketentuanku, qadaku, walam yasbir ala balai, siapa tidak sabar atas ujianku, falyakhruj min tahtis sama' wa tiwal ard. Persilakan keluar dari langit, kolong langit dan bumiku. Jadi kepada saudara-saudara kami yang diuji oleh Allah, mungkin yang menonton melihat YouTube kami nantinya, tolong sabar dengan kesabaran yang tingkat tinggi
apa saja kejadian itu adalah sudah menjadi ketentuan Allah. Memang sababnya gara-gara manusia yang tidak bertanggung jawab. Itu jelas itu. Jadi banjir itu bukan karena yang lain, tapi karena manusia yang rakus. Galodoh itu karena manusia yang rakus. Jadi ada manusia yang rakus tuh. Imbasnya itu kena masyarakat yang tidak salah. Dan itu dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat yang ke-41. Udah bunyi. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah terjadi kerusakan di darat dan di laut karena ulah perbuatan tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, kata Allah. Jadi mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu, mari kita istiqomah selalu menjalankan ibadah, datang hadir dalam kajian-kajian, dan jangan lupa membawa snack dan ajak kawan-kawan yang lain, ya Bu ya. Ngajak tugas Ibu, mau ajak sajonyo. Namun ndak namu tu urusan awak tu doh. Lele awak membawa, orang wirid, yuk kau masjid Pak. Nah, gitu. Lah tuh. Baik, demikian saja kita buka awal tahun ini dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan niat yang ikhlas dan tulus. Semoga Allah membukakan pintu rahmat, pintu keberkahan, pintu taufik dan hidayah kepada kita, keluarga dan seluruh umat yang ada bersama kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.